bagi teman-teman mungkin ada yang penasaran bertanya atau masih penasaran ya, gimana sih cara mengatur pengelolaan karyawan jika seandainya Anda itu harus mencari satu teman untuk karyawan ya. Karyawan, bukan ini loh, bukan apa bukan manajer atau bukan leadernya, tapi karyawan gitu loh. Bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama, carilah karyawan. Kalau karyawan itu pendidikan tidak terlalu penting ya, SD tidak apa-apa, kemudian juga pengalaman juga tidak terlalu penting. Yang penting itu dia jujur. Kalau karyawan itu jujur dan tanggung jawab, mau diatur itu ya, memang mau diatur, namanya karyawan. Dia itu buruh, tidak usah mikir sampo, tidak usah mikir sabun, tidak usah mikir listrik, tidak usah mikir mesin, tidak usah mikir modal-modal yang lain. Dia tuh buruh, dia karyawan. Jadi tidak terlalu penting untuk pendidikan, tidak terlalu penting. Yang penting itu dia jujur dan tanggung jawab dan mau diatur. Nah itu masalah gaji nanti disesuaikan aja dengan perputarannya. Tidak usah khawatir Anda itu mau gaji 50.000, 70.000, 100.000, bahkan cuman gaji 30.000 aja itu tidak apa-apa. Yang penting mereka nyaman. Kenapa? Cuci mobil motor itu gini, kelebihannya begini ya. Mereka itu dapat 50.000 misalkan karyawan kita, tapi kan dia cuma nyuci 2 mobil dan itu bareng-bareng, 2 temennya, ada 2 kan, dia tidak capek. Habis itu dia istirahat. Kalau ternyata ada 5-10 mobil, maka dia akan pendapatannya naik-naik, bisa 70, 100, 120, 150. Nah, jadi dia berbanding lurus juga dengan yang dia kerjakan gitu loh. Hasilnya bisa 50.000, karyawan Anda itu bisa dapat 50.000, bisa 75, bisa 100, bisa 125, bisa 150, bahkan bisa 200. Kok di lebaran kemarin itu karyawan saya itu rata-rata dapatnya 300 lebih. Nah, kalau saya cuma dapat lebaran kemarin ya, saya cuma dapat itu 250. Tapi karyawan saya dapatkan 300-an lebih. Kenapa? Karena saya itu jalankan pagi ya sama siang, habis itu sisanya saya kasihkan ke karyawan. Mau mobil yang datang berapapun saya tidak ngambil, kecuali saya hanya ngambil sampo sama listrik sama air aja. Itu paling 15.000 sampai 25.000. Selebihnya saya kasihkan karyawan. Jadi sistem seperti itu juga bisa teman-teman. Anda tidak boleh saklek, tidak boleh harus begini, tidak. Tapi sesuaikan supaya karyawan Anda itu juga merasa dihormati, merasa dikasih lebih. Kalau saat ini saya hanya mengambil itu 35-40%. Berarti karyawan saya itu dapatkan 65-65% ya, sampai 70%. Jadi dapatnya banyak mereka, tapi saya tidak terlalu banyak terjun ke sana ya. Jadi kecuali kalau ada trouble, ada permasalahan apa gitu, baru saya turun ke sana. Gitu teman-teman. Yang berikutnya itu adalah bagaimana cara mengatur karyawan. Nah, Anda harus tegas dalam masalah keuangan. Anda harus benar-benar tegas. Tegas itu bukan masalah pelit sama tidak, tapi sesuai hitungan gitu. Dan saya sarankan Anda punya saving, Anda dan karyawan Anda itu punya saving, punya dana simpanan bersama. Itu tidak banyak, paling 5.000 sampai 10.000 dalam satu hari, itu tidak apa-apa. Karena itu nanti akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak. Seperti kalau ada karyawan yang trouble, badannya capek lalu masuk angin, pusing, lalu dia itu belum sarapan mungkin, atau dia itu butuh hal yang mendadak yang ada di usaha Anda itu sistem mobil motor. Seperti cuci motor ya, motornya sering kan orang nyuci itu bisa keseleo, bisa dia musibah mendadak, bisa mungkin dia itu pas nyuci itu tangannya kena mobil itu ya, kena besi mobil, lecet dan sebagainya. Maka Anda bisa gunakan dana saving, dana bersama itu untuk digunakan membeli obat-obatan, membeli mungkin pas datang, mungkin biasanya mereka itu perokok ya, orang suka ngerokok, datang tidak bawa rokok semua, pas tidak bawa rokok semua ya, dana saving itu yang dibelikan rokok gitu misal. Kalau untuk makan dan sebagainya kan Anda hitung sendiri ya. Kalau di kampung saya kan ya biasanya cemilan itu ada terus ya, kacang dan sebagainya itu ada terus. Jadi itu secara teman-teman ya. Jangan lupa Anda harus tegas mengatur
keuangan, bukan ngatur karyawan ya, ngatur keuangan ya. Jadi mengatur keuangan. Yang berikutnya adalah Anda harus tegas masalah pelayanan terhadap konsumen, terhadap pelanggan. Kalau tidak bersih, ya suruh bersihkan lagi. Kenapa? Dan tunjukkan orang pelanggan yang komplain itu, tunjukkan ini Mas, ini kurang bersih itu gimana? Coba kita bersihkan bareng-bareng aja gimana? Saya tidak enak nanti kalau dia tidak datang lagi, dia kecewa, ini nanti kecewa, kita bersihkan aja dulu, tidak apa-apa, bareng-bareng. Mas, ini kolongannya kurang bagus, ini interiornya kurang dibersihkan, ini motornya tadi ada yang komplain begini. Nah, silahkan langsung dibilang aja sama mereka, ini tidak bersih, ini kurang bersih, ayo kita bersihkan bareng-bareng, atau uangnya kita kembalikan. Karena ini uang, ini usaha milik bersama, sekalipun saya pemodalnya, ini milik bersama. Coba bayangkan, Anda modal 10 juta, kemudian mereka tidak modal apa-apa, modal dengkol aja, modal katok aja. Kalau orang bilang modal katok kelawar, udah bisa kerja dapat hasil, dan hasilnya lebih banyak daripada Anda. Nah, tapi mereka sembrono, mereka tidak mau menjamin kualitasnya karyawan Anda. Maka Anda harus tegas. Dengan tegas itu maksudnya berkata yang baik ya, tapi tetap tegas gitu loh, tetap tegas. Tidak bisa gitu. Kalau tidak bersih saya tidak bisa, soalnya ini pelanggan saya gitu, ini pelanggan kita. Nanti kalau tidak ada yang datang, kita dapat uang dari mana? Kan itu. Jadi harus dikatakan secara tegas masalah keuangan kepada karyawan. Jadi harus pelayanan harus ekstra bersih. Nah, kalau masalah cepat dan tidak itu bisa dilobi. Pak, ini kira-kira nanti kalau sudah selesai tolong diperiksa lagi. Kalau belum bersih, nanti kita akan bersihkan lagi sampai bersih. Nah, kalau waktu itu bisa dinego. Tapi kalau karyawan yang sembrono, karyawan yang tidak serius, karyawan yang seenaknya sendiri, sekarang berangkat besok izin, sekarang berangkat besok izin, sekaligus saja, tidak usah berangkat. Anda bilang, mohon maaf Mas, ini nanti kalau ada ramai lagi saya panggil lagi. Tidak usah dipanggil lagi, cari yang lain. Kenapa? Manusia di dunia ini banyak. Kenapa? Pengalaman saya sebagai guru, saya seorang guru, pengajar, kepala sekolah juga ya, rata-rata itu banyak sih teman-teman saya yang seorang guru, seorang karyawan, seorang pegawai bank, ini pengen usaha juga. Bahkan mbaknya saya, kakak saya, anaknya Pak Lek saya, anaknya Pak D saya yang di Semarang, itu seorang dosen di Undip ya, itu juga tertarik dengan usaha cuci mobil motor. Kenapa? Karena punya banyak variasi, bisa dikembangkan. Jadi gini, kalau bisa dikembangkan itu dengan artian begini, kalau orang kerja itu sulit mengembangkan ya, kalau gajinya sehari 200.000 ya 200.000 aja, paling tambahan tunjangan anak istri, tunjangan makan, tunjangan apa lagi, itu aja, sama pakaian bersih. Tapi untuk meningkatkan dari 200 ke 1 juta itu kalau untuk karyawan, untuk dosen, untuk guru, pokoknya untuk PNS dan sebagainya tidak bisa. Dan itu waktunya pagi sampai sore udah habis. Maka biasanya mereka mencari celah, mencari waktu, mencari madik-madik namanya itu, untuk mengisi waktu nanti ketika mereka pensiun itu mau ngapain, mau usaha apa gitu. Jadi banyak teman-teman ya, orang sarjana yang nganggur juga banyak gitu. Orang sarjana yang pengangguran itu juga banyak, tidak usah khawatir. Ya, Anda bisa, selain Anda bisa ajak menjadi mitra. Kalau mitra itu artinya susah senang, pengembangannya bersama. Tapi kalau buruh, karyawan saja, maka dia itu harus rajin. Kalau Anda cari karyawan cuci mobil motor itu kuncinya rajin, jujur, tanggung jawab, dan mau diatur. Gitu, mau diatur dan tidak mudah tersinggung. Itu biasanya lulusan SD atau SMP. Gitu. Nah, caranya kalau mereka belum punya kemampuan seperti itu, Anda asah. Kenalkan dengan budi pekerti, kenalkan dengan cara berbisnis. Itu harus terbuka, semua harus terbuka. Gitu. Karena kalau tidak nanti akan beresiko tinggi. Ini adalah uang. Makanya ketika Anda mengelola uang, ya, uang usaha loh. Kecuali uang Anda sendiri, uang tabungan Anda sendiri, silahkan mau buat beli mobil, mau buat usaha yang lain, itu terserah Anda. Tapi kalau itu uang usaha masih bersama, nah, mungkin periodenya bisa Anda atur setiap pekannya, setiap pekan diatur ya. Nah, jangan lupa saving tadi ya, saving itu adalah dana bersama, itu berapa? Mungkin sehari 5.000 sampai 20.000 silahkan, atau mungkin 2.000 juga tidak apa-apa. Itu pakai kaleng-kaleng khusus ya, ini kaleng untuk saving, ini tompleng atau kaleng untuk hasil 1 hari atau 1 pekan, situ semua, atau 1 hari ya. Kalau baru pemula, baru menginjak ke karyawan 1, maka
sebaiknya Anda itu per 1 hari aja dihitung, langsung dikasih karyawan aja. Kalau sudah nanti berjalan 1 tahun 2 tahun, itu kalian harus buat 1 pekan. Periode keuangannya atau manajemen pengelolaan keuangannya itu karyawannya diberikan per 1 pekan. Anda juga ngambil keuntungan Anda itu juga per 1 pekan. Contohnya Anda dapat 50.000, kalau 1 pekan itu kan sudah 5 kali 7, 350.000, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda dapatkan 500 atau Anda dapatkan 300.000, kalau 1 pekan itu sudah 2.100.000. Nah, Anda simpan sendiri, tapi masih ada dana saving, dana bersama. Dana bersama itu dana milik Anda, milik pengelola atau mitra Anda yang menjadi manajer atau apa namanya pengelolanya. Kemudian juga ada dana karyawan di sana. Itu tidak banyak tapi sangat berfungsi gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa jika Anda baru memulai dan bingung mencari mesin yang cocok, ya, kami dengan mitra iPower seluruh Indonesia itu pakai iPower 3200 plus dan sudah lengkap dengan snowbound, quick release dan komplitnya. Silahkan cek web di bawah. Jangan lupa tanyakan jika belum memahaminya.